Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisnajar Fariji dari program studi Teknik Elektro dengan NIM 4103724. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu program yang saya buat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu suatu program yang saya buat dengan tema tarif parkir kendaraan. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini pada baris ke-9 ini itu ada include IOStream. Nah, include IOStream itu sebuah header digunakan sebagai untuk memasukkan data yang akan diproses dan juga untuk menampilkan atau melakukan si output. Nah, IOStream juga itu harus diapit oleh tanda kurang dari atau lebih dari dengan istilah Engelbrix. Nah, pada baris ke-10 di sini juga ada using namespace std. Nah, itu tuh berfungsi untuk menampilkan kode-kode khusus untuk si out dan si in, dan juga digunakan untuk memberitahukan kepada si compile kalau kita itu menggunakan sebuah fungsi yang terdapat dalam fungsi ini. Nah, pada baris ke-13 di sini ada kata kunci kelas. Nah, kata kunci kelas ini itu tuh berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Terus si kelas juga memiliki anggotanya sendiri, yaitu seperti variabel, konstruktor, dan fungsi. Dimana di sini juga saya menggunakan konstruksi suatu variabel dan prosedur dan fungsi. Nah, pada baris ke-14 di sini ada kata kunci public. Nah, kata kunci public sendiri itu digunakan sebagai penentu akses dalam suatu variabel dan fungsi dari berbagai bagian kode. Nah, di sini juga saya memasukkan pada baris ke-15 dan 16 memasukkan suatu tipe data, yaitu ada integer dan float, di mana untuk integer itu adalah suatu bilangan bulat dan float sendiri yaitu bilangan real atau bilangan pecahan. Di mana di sini juga saya memasukkan beberapa variabel, itu ada pilihan, tarif, jam, uang, dan harga kendaraan. Dan untuk float sendiri yaitu memasukkan variabel jam masuk dan jam keluar. Nah, pada baris ke-9 juga di sini saya memasukkan parkir dengan tipe data, float dan integer dengan variabel jam masuk, jam keluar, dan pilihan. Nah, teman-teman, pada baris ke-18 di sini itu merupakan sebuah komentar, di mana di sini saya menampilkan sebuah komentar pada bagian awal kode agar dapat memberikan informasi pada kode sumber yang mengikutinya. Oke, lanjut pada baris ke 22, di mana di sini saya mendeskripsikan prosedur dalam fungsi pada struktur, cara menentukan nama jam parkir dengan kondisi if else if. Nah, di mana di sini saya memasukkan jam masuk dan jam keluar, yaitu kurang dari 12 dan jam keluarnya itu kurang dari 12. Di mana di sini juga untuk menentukan nama jam parkirnya saya memasukkan jam keluar dikurangi jam masuk. Lalu di sini juga ada pengecualian. Nah, jika si jamnya kecil dari 0, maka lama jam parkirnya itu sama dengan 24 lama jam parkir. Dan begitu juga beberapa syarat lainnya. Nah, di sini juga pada baris ke-40 dan ke-43 ada sebuah pilih jenis kendaraan. Untuk pilihan satu itu saya untuk pilihan satu itu jenis kendaraan roda 2, di mana dengan harga kendaraannya yaitu 2.000, dan untuk pilihan 2 yaitu untuk harga kendaraan 3.000 untuk sebuah mobil. Nah, di mana di sini juga saya menampilkan sebuah fungsi output yang mendefinisikan tarif parkir sesuai dengan jam parkir dan uang kembalian. Nah, teman-teman, pada baris ke-49 dan 63 itu di sini ada cout. Nah, cout itu berfungsi untuk menampilkan sebuah kalimat ke layar monitor dan menggunakan simbol kurang dari yang tidak boleh dipisahkan dengan spasi. Terus si data yang akan dimasukkan juga itu harus di dalam tanda kutip 2, pembuka dan kurung. Dan di sini juga ada sebuah teks ENDL. Nah, ENDL di sini yang berarti untuk mengakhiri akhir dari baris atau membuat garis baru. Nah, di sini juga saya menampilkan teks atau sebuah kalimat di mana untuk menghitung lama jam parkirnya itu dikalikan dengan harga kendaraan. Dan untuk menghitung kembaliannya itu kita bisa dapat dihitung dengan cara uang yang diinputkan itu si pengguna itu dikurangi tarif. Baik, kita lanjut ke fungsi inmin. Nah, pada baris ke-6 ini pada baris ke-67 ini
sebagai titik awal untuk eksekusi program yang akan dibuat, atau bisa juga buat pembaca program. Nah, pembaca program itu dimulai pada baris kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dimana di sini juga saya memasukkan tipe data float dan integer dengan variabel jam masuk, jam keluar, dan pilihan. Nah, selanjutnya fungsi main programnya itu sendiri menampilkan beberapa keterangan atau teks dan juga menampilkan pilihan jenis kendaraan. Di sini menampilkan jenis kendaraan. Untuk satu motor itu tarif biaya parkir yang harus dibayarkan adalah 2.000 per jam, dan untuk mobil itu 3.000 per jam. Dimana di sini juga menampilkan jam masuk dan jam keluar yang diinputkan oleh si sintaksin. Dimana untuk sintaksin sendiri itu fungsinya untuk mengambil input dari keyboard atau menyimpan data dalam variabel. Dimana di sini saya menggunakan format di jam 0.00 sampai dengan 24.00. Lalu dimana setelah diinputkan, maka saya akan memanggil program class. Program class yaitu parameter jam masuk, jam keluar, dan pilihan. Setelah dibuat maka akan jalan juga si fungsi output yang menampilkan tarif parkir, lama parkir, dan uang kembalian. Dimana di sini saya memanggil fungsi kelas ini, fungsi kelas parkir, dan fungsi output lama parkir, jam parkir, dan kembalian, dan uang kembalian pada pernyataan 87 dan 88. Nah, pada baris ke-90 di sini ada sebuah pernyataan return 0, di mana fungsi utama atau fungsi main ini berakhir pada baris ini, dan angka 0 itu menandakan bahwa suatu program telah berakhir pada baris ini. Oke, kita compile dan run. Nah, di sini ada sebuah statement yaitu compile sukses. Kita run, coba. Nah, untuk hasil running dari programnya, pertama terdapat tampilan menu sistem parkir dengan 2 pilihan jenis kendaraan. Di mana di sini ada teks yaitu pembayaran parkir kendaraan di Universitas Islam Nusantara Bandung, dengan untuk jenis kendaraan sendiri yaitu untuk satu motor itu dikenakan biaya parkir 2.000 per jam, dan untuk mobil sendiri yaitu 3.000 per jam. Di mana di sini pada tampilan berikutnya itu harus masukkan pilihan. Misalkan saya di sini masukkan pilihan 1 untuk jenis motor, lalu untuk tampilan berikutnya lalu masukkan jam. Misalkan di sini saya masukkan jam 8. Lalu masukkan jam keluar, misalnya jam 10. Nah, maka tampilan berikutnya biaya parkir yang harus saya bayar adalah 4.000, di mana untuk pilihan 1 itu adalah jenis motor, jenis kendaraan motor itu biaya parkir yang harus dibayarkan adalah 2.000 dikalikan dengan lama parkir yaitu 2 jam. Maka biaya parkir yang harus saya bayar adalah 4.000. Misalkan di sini saya punya uang 10.000. Maka uang kembalian saya adalah 6.000. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai suatu program yang saya buat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.